Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyembuhan pada data asumsi klasik pada uji autokorelasi. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau uji DW, uji statistik, box-Peirce dan zoom box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji DW, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka HO ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka HO diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang empiris. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes. Jika nilai safety-net-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai safety-net-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, kita ke pengujiannya. Ini datanya sudah saya input, lalu dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Dan untuk dependennya kita masukkan yang variabel Y, dan untuk independennya kita masukkan variabel X1 dan variabel X2. Selanjutnya ke statistik. Setelah itu checklist pada collinearity diagnostic dan checklist juga pada Durbin-Watson. Lalu klik continue, lalu pada save-nya kita checklist yang understanding. Lalu klik continue, lalu oke. Ini hasil outputnya. Pada table model summary dapat kita lihat pada kolom Durbin-Watson-nya dengan angka 1,072. Selanjutnya kita ke pengujian pada Durbin-Watson untuk mencari nilai DU dan nilai DL, yaitu dengan rumusan K.2, yang K-nya adalah variabel X1 dan X2 yang berjumlah 2 variabel, dan pada N-nya adalah sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan pada data tersebut terdapat 12, maka K-nya adalah 2 dan N-nya 12. Pada kolom 2 dan baris ke-12, pada nilai DL-nya yaitu dengan angka 0,8122, yang dimana DU-nya ini lebih besar daripada DL. Dan untuk nilai DU-nya dengan angka 1,5792. Pada Durbin-Watson-nya lebih kecil daripada DU, maka artinya data tersebut terletak di antara nilai DL dan nilai DU.
maka dapat disimpulkan tidak mendapatkan kesimpulan yang pasti. Maka dari itu, kita akan melakukan pengujiannya dengan menggunakan alternatif lain, yaitu uji rantes. Dengan klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih yang Legacy Dialog, lalu kita klik yang Runs. Pada test variabel ini kita masukkan yang res1, lalu klik OK. Ini hasil outputnya pada tabel rantes dengan kolom nilai executednya yaitu 0,762, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.